Again with beberapa gengs. Jadi ini pembahasan tentang berapa kali sih betina bisa kawin, berapa kali sih si jantan bisa dikawinin. Oke, sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Ngebahas tentang berapa kali sih si betina bisa dikawinin. Sebenarnya sih betina itu bisa dikawinin kali-kali ya, kita itu kan semakin lama kan semakin besar ikannya. Nah, jantannya juga harus lebih besar. Ini juga nih udah kawin hampir 5 kali. Ini juga nih yang kecil gini, ini tuh hampir kawin berapa kali ya, udah 3 kali. Ini juga nih 3 kali, sama ini belum, ini kalau yang ini belum, baru sekali dong. Itu gengs, jadi kita kalau udah misalkan udah proses pengkawinan itu kita harus butuh perawatan ekstra juga ya buat betinanya. Si betinanya agar full terus, jadi kita harus genjot terus ya, pakannya pakai jentik nyamuk gitu ya. Nah, kalau gue sih biasa pakai jentik nyamuk tuh, jadi telurnya full lagi gitu. Minimal 1 minggu gitu teman-teman kalau mau dikawinin lagi. Kalau misalkan untuk jangka panjang ya 1 bulan lah, kita terus aja jor pakai jentik nyamuk untuk air. Pokoknya jangan sampai telat dia nggak makan, minimal 1 hari sekali gitu, tapi porsinya lebih banyak daripada yang jantan. Kalau jantan sih gua kurang paham ya berapa kalinya, soal jantan gua ini udah hampir 6 kali lah dikawinin, tapi dia masih bisa memproduksi gitu ya. Cuma gua nggak tahu juga sampai berapa kalinya. Tapi kalau betinanya menurut gue sih seperti itu, soalnya gue pernah ngawinin juga betinanya lebih besar tapi jantannya lebih kecil. Habis itu jantannya dihajar sama betinanya. Kalau nggak dihajar ya telurnya cuma keluarnya tuh sedikit, nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi si jantannya itu nggak bisa ngelilit si betinanya, jadi kurang maksimal buat telurnya lah, menurut gue sih seperti itu. Pengalaman ya, jadi kalian harus bisa atur settingan jantan sama betinanya. Kalau bukan betinanya besar, cari jantanan juga yang lebih besar dari betinanya gitu. Kalau misalkan kalau lebih bagus sih seperti itu, lebih baik si betinanya kecil daripada si jantannya yang kecil gitu. Nah, makanya si betina-betina ini nggak pernah gue simpan di toples yang besar-besar karena badannya pasti makin besar. Jadi gue simpannya toples-toples yang goreng yang kecil-kecil aja, supaya si betinanya pertumbuhannya itu nggak terlalu besar tapi telurnya itu maksimal seperti itu. Ini kayak gini, ini juga lagi gue treatment nih habis gue kawin. Ini kan ini gue treatment juga nih biar dia bisa dikawinin lagi. Kira-kira 3 mingguan lah, 1 bulan lah gue treatment dulu. Jangan buru-buru gengs, jadi santai aja, soalnya gue kebanyakan nggak ada tempat juga. Ini juga gue lagi ngawinin tapi ini back breeding ya. Jadi bukan inbreed ya, back breeding. Jadi si betinanya itu anaknya F3, betinanya F3, jantannya itu bapakannya kakeknya ya, jatuhnya F0 nya ya, mau nggak salah gitulah. Nah itu gue kawinin, tapi ini lagi proses. Udahin dulu, gue pengen tahu hasilnya seperti apa, soalnya gue pengen ngentelin genetik dari bapakannya gitu, seperti itu. Betinanya udah pernah kawin ini 1 kali lah, ini 1 kali nikahan. Kalau udah bikin betinanya gue masukin sini sek gitu, perutnya masih kosong, enggak ini gitu. Kalau ini yang belum dikawin nih, perutnya udah gendut-gendut ya. Nah ini tuh belum dikawin betina, ini masih virgin tuh. Nah ini nih jantan-jantan yang belum dikawin juga, tapi ntar lah, soalnya tempatnya nggak memungkinkan sih sebenarnya kalau gua. Kalau misalkan gua nambah lagi, kalau misalkan
lebih maksimal lagi gitu ya. Kalau bisa sih gue sekali breeding itu ada 100 lubukan atau 1000 lubukan gitu lah. Kalau sebenarnya breeding itu kayak canduan gitu geng. Jadi kalau udah ngawinin ikan cupang, pengennya tuh kalian ngawinin lagi. Tapi kalau misalkan nungguin dari telur menetas sampai burayak sampai umur 1 bulan tuh tantangannya agak membosankan sih sebenarnya kalau buat yang pemula ya. Cuman ya kembali lagi, kalau kita pengen hasilnya maksimal ya kita juga harus maksimal juga merawat ikan cupang ya. Walau misalkan yang berhasil itu biasanya sih menurut gue ya, yang jadi itu kira-kira ya 60%an lah ya. 40% itu pasti reject. Itu sih yang udah sering gue lakukan dan yang sering gue temuin gitu pas breeding. Biasanya sih 40% gue rejectan. Kalau misalkan ada breeder katanya, bang ada ikanan yang gak full 99% gak reject, mungkin dia lebih lihai dari ini kan. Gue mau pemula ya, tapi yang setahu gue rata-rata 60% berhasil. Maksudnya 60% berhasil itu 60% itu ibaratkan kayak jadilah jadi warna, keluar warna, terus enggak ya sempurna lah 60%. Nah 40% itu ya kayak misalkan ada yang patah tulang lah, terus ada yang selo lah, ada yang basegel terus gitu, ada ya seperti itulah yang sering gue temuin ya. Setiap breeding ini perhatian itu tuh rata-rata kebanyakan yang gitu selo full, terus nggak ada keluar warna, kan nggak asik tuh sebenarnya. Kalau basegel sih masih mending, basegel tuh ada warnanya, dia mutasi juga di sini langsung keluar warnanya tuh bener-bener ajib lah, kayak ikan yang ada tuh pas gua kawin juga yang beres pembesaran umuran 2 bulan ke 3 bulan gua iniin, ntar gua mau kawinin lagi nih gitu biar makin azib biar makin banyak stoknya. Soalnya kadang-kadang kemarin betinaan gua aja biasa tinggal di luar, yang bagus-bagus tetap breednya itu ini ya geng, apa udah pada lepas maksudnya gimana ya nggak, maksudnya lepasnya itu tuh kayak udah ada dibeli gitu. Emang sih harganya lumayan sih kalau betinaan gitu ya. Gua kalau jual murah mungkin gua lagi pengen ngurangin stok, tapi kalau misalkan gua jual mahal berarti itu betina genetik yang emang gua mau breeding sih. Sebenarnya sih itu nggak amat gua jual gitu ya, kayak kemarin aku sampai 3 juta atau 4 juta lah betina gua gitu. Itu juga alhamdulillah gitu kan. Itu yang bener-bener pengen gua breeding lagi sebenarnya, udah full telur banget kan. Biasa kalau yang kayak ikan cupang yang mau gua breeding itu ikan cupang yang apa sih namanya, yang gua bener-bener pengen gua kawinin itu biasanya ini gua simpen sini satu-satu, semua apa sih namanya, gua rawat lebih lanjut lah ibaratnya kayak gitu. Gua pengen fokus telur. Kalau misalkan digabung-gabung begini itu ibaratkan ikan cupang itu belum gua fokusin banget gitu ya. Kayak begini itu juga tuh emang sih telurnya udah full, tapi tetap aja sebelum gua breeding pasti gua naikin dulu nih ke botol-botol kayak gini nih, apa toples kayak gini, biar dia benar-benar fokus pada telurnya minimal 1 minggu. Biasa sih kayak gitu, makanya gua bisa ngapain ikan cupang tuh berkali-kali. Oke, sebenarnya penjelasan gua nggak panjang lebar lah ya, itu aja. Ini aja udah kepanjangan banget menurut gua. Oke, see you next time. Salam berapa lapar, salam beta, salam merah, nggak makan bos. Bam.